Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kami hari ini. Sekarang saya bersama Bapak siapa? Masri. Bapak Masri. Masri. Ya. Yang sedikit aja namanya. Siap. Nah, jadi Bapak Masri ini seorang lansia yang akan berbagi cerita ya tentang pengalaman hidupnya dari sisi fisik, pikiran, dan nilai-nilai hidup. Ya. Itu nanti yang akan saya tanyakan. Bapak Masri ini sekarang usianya berapa? 80 80 jalan. 80 jalan. Dan untuk aktivitas sehari-hari Sekarang sih udah nggak ada aktivitas lagi. Udah apa ya? Pensiun gitu ya. Jadi tidur makan. tidur makan itu makan. Makan tidur. Ya, tidur. Jadi kadang-kadang paling ngolah tanaman di atas udah sedikit. Menurut Bapak Basri ini, Pak Basri ini ngalamin perubahan nggak sih dalam cara berpikir atau mengingat seiring bertambahnya usia? Iya. Seperti apa? Kalau sekarang ini cara berpikir itu kan udah apa ya, nggak begitu cerah lagi. Jadi sudah berkurang cara berpikir. Seperti itu. Ya. Mungkin ada contoh gitu. Kadang-kadang suka apa yang mau dikatakan itu suka lupa. Ya, satu, kedua bertanya tadi nyimpen barang katakan mau pakai kok peci, padahal peci dipakai. Tanya sama mana? Yan, peci bapak mana? Itu kan di kepala ya. Suka begitu. Padahal dipakai, Saya dipakai. tapi dicariin. Kita nanya sama anak barangkali gimana ngeliatnya. Suka begitu. Jadi cara berpikir itu udah menurun. Gak ada insting lagi. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Lalu Pak Basri ini menjaga agar pikiran tetap aktif, misalnya dengan membaca, berdiskusi, atau kegiatan tertentu, Iya. atau bagaimana? Jadi membaca nggak pernah membaca lagi. Ya itu itu mau dibaca tuh itu materi semua itu. Nah kadang-kadang lupa bahasanya udah banyak. Udah 30% bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris semua. Iya, jadi lupa. Apa ya? Ikan apa ya? Nah, sudah lupa. Itu daya ingat. Saya ingat. Ya, daya ingat. Mungkin sampai sekarang masih ada yang metal. Gimana? Dari semua yang dibaca itu Nah, masih simpan di memori, masih teringat juga cuma kadang-kadang tuh itu mengingatkan tuh nggak bisa apa ya, nggak 100%. Nggak 100% masuk. Terus kadang-kadang namanya bapak kan bukan orang darat, orang laut ya. Jadi perpindahan dari kapal ke darat itu banyak beda. Jadi cara bapak bicara itu kadang-kadang sini bapak bicaranya kuat sekali, kebiasaan. Oke. Jadi menurut Pak Masri ini apa sih arti hidup yang baik dan bermakna di usia sekarang ini? Hidup yang bermakna adalah jangan lupa 5 waktu harus, itu yang diutamakan. Masukkan juga ya, jadi mencari pahala. Susah gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam orang apa yang ditolong ya.
bingung. Paling aja kalau ada yang meninggal kita ikut ya kita hidup nanti. Itulah cari tambahan-tambahan hidup para untuk bekal kakek. Itu yang kakek pikir apa bekal ke depan saya nanti, apa yang harus saya lakukan, ya. Jadi kalau orang pleren ngomong kayaknya duit, udah duit, about this, you understand kan? Yes. Bingung, gak ada power. Jadi melangkah kaku ya, kaku. Kenapa kaku? Kenapa? Karena jaraknya kayak jarak gerak itu udah berkurang. Kan jalan kan dituntun. Jadi kita harus tetap ini ya, ingat sama 5 waktu. Pernah first time itu. Nah, oke. Selanjutnya itu bagaimana sih pengalaman hidup yang membuat Pak Masri itu lebih memahami makna sabar, ikhlas, dan bersyukur? Ya, nah itu. Yang begitu tuh kita kembali kepada yang di atas. Kita harus apa? Zikir, ya. Zikir, berdoa, tawakal. Kalau kadang-kadang badan kondisi menginginkan, sholat duha, tahajud, itu yang lebih utama. Jadi menambah kita apa? Memori kita, memori untuk bekal apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan, siapa yang saya doakan, orang tua, pertama, first time kan parent, ya. Jadi kalau nggak ada mereka, nggak ada. Mas Ri itu apakah merasa lebih dekat dengan Tuhan dibanding saat masih muda? Dan mengapa seperti itu? Nah, Usia sekarang. iya, nah itulah. Kalau dulu masih muda, nggak pernah menghadap ke kiblat. Nggak pernah kan begini. Kalau di kapal banyak enjoy pengaruh teman-teman, tapi dalam yang terbatas. Kira-kira ini menjerumus enggak pergi ke tempat ini. Nah, saya harus ikut supaya orang tidak tersinggung. Itu yang susah. Supaya cari positifnya gimana? Saya tidak malas berdoa, membantu orang kalau bisa dibantu. Orang jatuh dibantu. Mungkin ada pesan untuk saya atau bahkan untuk umumnya, seumuran saya. Ya. Nah, inilah jadi ke depan seumur kamu ini ya harus tahu, harus bisa mendidik. Kita mendidik seperti kamu sekarang menjadi guru, mendidik mereka supaya masuk nggak nih, saya ngajarin 1 tambah 1 2, ngerti nggak nanya? Belum tentu. Ya. Ya kan? Supaya perkataan kita masuk benar cara itu yang susah. Jadi kita mencari sesuatu yang untuk ke depan, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan untuk bekal saya sekarang ini. Kalau masih seumur kamu, no problem, no way. Kenapa? Cewek. Punya pacar 7. Di mana tempat punya pacar? Cuma pacar, tapi tidak terlalu terlalu jauh. Namanya anak muda ya kan. Iya. Kalau itu saya memang dikenal. Kenapa?
Saya olahragawan, pemain voli, pemain bola kaki, ya, pingpong, lari, maraton. Kelas 2 SMP nomor 1 maraton 5 km. Cewek mana yang nggak kenal kakek? Masya Allah. Jadi bukan artinya kakek punya pacar, enggak. Iya. Tapi kakek dikenal, Heeh. dikenal bukan karena punya pacar, enggak. Heeh. Dikenal karena apa? Gaul. Gaul. Pergaulan itu harus luas bicara, bisa menempatkan diri. Bergaul sama perempuan gimana, sama ibu-ibu. Ini yang dilatih politik ibu-ibu. Iya. Itu kita harus bisa kelas gimana berbicara dengan ibu, tingkat dan kelasnya gimana, dengan kalau orang biasa tingkat biasa gimana. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri juga. Menyesuaikan diri, menempatkan diri Heeh. di mana baiknya agar orang merasa senang. Itu dari senang tadi kan siapa yang kenal sama kakek, jadi mau pacar apa banyak. Tapi ya itu tadi kan namanya bukan punya pacar, tapi Bergaul. bergaul ya. Nah jadi semua itu sudah pengalaman kakek, masih muda. Kita sebagai contoh dan panutan kamu, kakek dulu begini. Iya, kita harus ramah. Ini nilai orang bukan cemberut, senyum. Senyum itu Ibadah. dengar mas, senyum itu ibadah. Senyumlah pada semua orang. Senyum di hatimu untuk kebaikan. Ya, Cukup. Terima kasih kakek. sama-sama. Mungkin dari cerita dan inspirasi kakek dan pesan yang sungguh bermakna, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berubah semua dengan kebaikan. Ya, terima kasih kakek. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih biasa. banyak. Ya, malah kakek senang. Jadi cara berbetan terbuka lagi. Kalau begini aja enggak, apa yang cerita enggak ada. Jadi apa memori itu terkumpul enggak tersalur. Kalau gini kan berkembang. Saya dulu begini-gini cerita, begini cerita. Kenapa sih? Kenapa jadi begini? Nah, itu sebabnya pengalaman hidup, penderitaan. Perjuangan itu harus ada penderitaan. Ya, oke. Terima kasih Ya. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. wabarakatuh.